Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Lisa Rahmawati dengan NIM 2401550003. Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kamar Rawat Inap Pasien berbasis Online Analytical Processing atau OLAP dan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW dengan pendekatan multi kriteria dinamis. Yang pertama adalah latar belakang. Pelayanan rawat inap merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan rumah sakit. Salah satu ukuran yang digunakan adalah Bed Occupancy Rate atau BOR, yaitu persentase penggunaan tempat tidur dalam periode tertentu. Berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, nilai BOR yang ideal berada pada kisaran 60-85%. Namun, berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Sambas tahun 2024, nilai BOR yang masih sebesar 58%, sehingga menunjukkan pemanfaatan tempat tidur belum optimal. Selain itu, proses pemilihan kamar rawat inap juga tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan kamar, tetapi juga harga, fasilitas, layanan kesehatan, pelayanan, dan berbagai faktor lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem pendukung keputusan yang mampu memberikan rekomendasi kamar secara objektif. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem pendukung keputusan pemilihan kamar rawat inap berbasis OLAP sebagai penyedia data analitis. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana menerapkan metode SAW dengan pendekatan multi kriteria dinamis untuk menghasilkan rekomendasi yang objektif dan sesuai dengan kondisi fasilitas. Penelitian ini juga memiliki tujuan 1. Merancang SPK pemilihan kamar rawat inap yang memanfaatkan data warehouse dan OLAP untuk mendukung penyediaan informasi analitis secara komprehensif. Yang kedua adalah menerapkan metode SAW untuk menghasilkan rekomendasi pemilihan kamar rawat inap yang lebih objektif, efektif, dan sesuai dengan ketersediaan fasilitas rumah sakit yang sebenarnya. Selanjutnya adalah konsep sistem. Konsep sistem yang diusulkan terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah data warehouse yang berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh data operasional rumah sakit ke dalam suatu repositori. Yang kedua adalah OLAP atau Online Analytical Processing yang digunakan untuk menganalisis data dari berbagai sudut pandang, misalnya berdasarkan ruang perawatan, tingkat okupansi, atau distribusi pasien. Selanjutnya adalah hasil analisis tersebut digunakan oleh metode SAW untuk melakukan proses penilaian sehingga menghasilkan rekomendasi kamar terbaik. Tahapan selanjutnya adalah tahapan penyelesaian metode SAW. Metode penelitian ini dimulai dengan menentukan alternatif untuk mengidentifikasi pilihan kamar rawat inap. Yang kedua, menentukan kriteria, menetapkan parameter penilaian. Yang ketiga adalah menentukan bobotnya, memberikan nilai kepentingan pada tiap kriteria. Yang keempat, membuat metrik keputusan, yaitu menyusun data mentah alternatif terhadap kriteria. Yang kelima, normalisasi metrik, yaitu menyesuaikan nilai berdasarkan atribut benefit atau cost. Yang keenam, menentukan nilai preferensi, yaitu menghitung perkalian matriks dengan bobot kriteria. Yang ketujuh adalah perankingan, yaitu mengurutkan hasil berdasarkan nilai preferensi terbesar. Selanjutnya adalah objek penelitian dan karakteristik data. Objek penelitian ini adalah sistem pendukung keputusan pemilihan kamar rawat inap pasien. Penelitian tidak menggunakan data rumah sakit tertentu, melainkan menggunakan data simulasi hasil observasi terhadap karakteristik pelayanan rawat inap yang umum dijumpai di rumah sakit.
Data tersebut disusun berdasarkan 8 aspek, yaitu harga kamar, ketersediaan tenaga medis, kelengkapan alat medis, pelayanan, fasilitas kamar, ketenangan lingkungan, luas kamar, dan jarak dari rumah. Selanjutnya adalah penetapan alternatif dan klasifikasi kriteria. Penelitian ini menggunakan 3 alternatif kamar rawat inap, yaitu kamar anggrek di RSUD Sambas, kamar melati di RS Harapan Sehat, kamar mawar di RS Mitra Medika. Penelitian ini dilakukan berdasarkan 8 kriteria, yaitu C1, harga kamar berjenis kos. Penjelasan, semakin murah maka semakin baik. Kode C2 dengan kriteria jarak rumah, jenis kos, semakin dekat semakin baik. Kode C3 kriteria luas kamar, jenis benefit, dengan penjelasan semakin luas semakin baik. Kode C4 dengan kriteria ketenangan lingkungan, jenis benefit, dengan penjelasan semakin tenang semakin baik. Kode C5 dengan kriteria fasilitas kamar, jenis benefit, dengan penjelasan semakin lengkap semakin baik. Kode C6 kriteria pelayanan, jenis benefit, penjelasan semakin baik kualitas semakin baik. Kode C7 kriteria kelengkapan alat medis, jenis benefit, dengan penjelasan semakin lengkap semakin baik. Kode C8 ketersediaan tenaga medis, jenis benefit, penjelasan semakin banyak semakin baik. Selanjutnya yaitu kita menentukan distribusi bobot kriteria. Setiap kriteria memiliki bobot yang berbeda sesuai dengan tingkat kepentingannya. Untuk kode C1 yaitu harga diberi bobot 0,15 dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi pasien. Kode C2 diberi bobot 0,10 untuk mempengaruhi kemudahan keluarga dalam berkunjung. Kode C3 diberi bobot 0,10 untuk meningkatkan kenyamanan ruang gerak pasien. Kode C4 diberi bobot 0,10 untuk mendukung proses pemulihan dan kualitas istirahat. Kode C5 diberi bobot 0,15 untuk menunjang kenyamanan intensif selama rawat inap. Kode C6 diberi bobot 0,15 untuk mempengaruhi secara langsung kepuasan pasien. Kode C7 diberi bobot 0,15 untuk penanganan tindakan medis cepat dan tepat. Kode C8 diberi bobot 0,10 untuk menjamin ketersediaan pelayanan tetap optimal. Selanjutnya adalah penyusunan matriks keputusan. Setelah menentukan alternatif dan kriteria, langkah berikutnya adalah menyusun matriks keputusan. Setiap alternatif diberikan nilai menggunakan skala 1 sampai 5. 1 berarti sangat rendah dan 5 berarti sangat tinggi. Nilai-nilai tersebut merupakan data simulasi yang menggambarkan karakteristik masing-masing rawat inap. Berikut adalah tabel matriks keputusannya. Selanjutnya adalah rumus normalisasi. Ini adalah rumus atribut benefit, yaitu tadi dari kriteria C3 sampai C8 memiliki rumus RIC sama dengan XIC dibagi dengan max SIC. Nilai dibagi dengan maksimal pada kolom tersebut. Semakin tinggi nilai mentah, semakin mendekati rasio ideal 1,0. RIC dengan keterangan, RIC adalah nilai hasil normalisasi, XIC adalah nilai aktual matriks, max adalah nilai terbesar. Berikutnya adalah atribut cost untuk kriteria C1 dan C2. Dengan rumus RIC sama dengan min XIC dibagi dengan XIC. Nilai minimal pada kolom dibagi dengan nilai mentah. Semakin rendah nilai mentah, semakin mendekati rasio ideal 1,0. Dengan keterangan
RIJ adalah nilai hasil normalisasi, XIJ adalah nilai aktual matriks, dan min XIJ adalah nilai terkecil pada kriteria. Selanjutnya adalah tabel hasil normalisasi. Seluruh matriks mentah yang telah terkonversi ke dalam skala objektif 0,00 sampai 1,00. Berikut adalah tabel hasil normalisasinya. Didapatkan untuk alternatif 1, kriteria C1 didapatkan 0,75, C2 1,00, C3 1,00, C4 1,00, C5 1,00, C6 1,00, C7 1,00, C8 0,80. Untuk alternatif kedua, C1 0,60, C2 0,67, C3 0,80, C4 0,80, C5 0,80, C6 0,80, C7 0,80, C8 1,00. Untuk alternatif yang ketiga, C1 1,00, C2 0,50, C3 1,00, C4 1,00, C5 1,00, C6 0,80, C6 1,00, C8 1,00. Selanjutnya yaitu perhitungan nilai preferensi dengan rumus FI sama dengan sigma WJ dikali RIJ. Untuk alternatif pertama yaitu 0,15 dikali 0,57 ditambah 0,10 dikali 0,1 ditambah 0,10 dikali 1,00 ditambah 0,10 dikali 1,00 ditambah 0,15 dikali 1 ditambah 0,15 dikali 1 ditambah 0,15 dikali 1 ditambah 0,10 dikali 0,80. Maka dihasilkan untuk nilai preferensi alternatif 1 yaitu 0,90. Untuk kalkulasi untuk kamar melati atau alternatif yang kedua yaitu 0,15 dikali 0,60 ditambah 0,10 dikali 1 tambah 0,10 dikali 0,60 ditambah 0,10 dikali 0,80 ditambah 0,15 dikali 0,80 ditambah 0,15 dikali 0,80 ditambah 0,15 dikali 1 ditambah 0,10 dikali 0,80. Maka dihasilkan nilai preferensi untuk alternatif kedua yaitu 0,80. Selanjutnya adalah kalkulasi untuk kamar mawar atau alternatif ketiga, yaitu sama dengan 0,15 dikali 0,75 ditambah 0,10 dikali 0,40 ditambah 0,10 dikali 1 ditambah 0,10 dikali 1 ditambah 0,15 dikali 1 ditambah 0,15 dikali 0,80 ditambah 0,15 dikali 1 ditambah 0,10 dikali 1. Dihasilkan nilai preferensi 0,7. Selanjutnya adalah hasil akhir dan perankingan alternatif. Berdasarkan hasil perhitungan metode SAW diperoleh urutan rekomendasi sebagai berikut. Kamar anggrek menduduki peringkat pertama dengan memperoleh nilai preferensi tertinggi yaitu 0,90. Selanjutnya adalah kamar mawar di RS Mitra Medika yang menduduki peringkat kedua dan peringkat ketiga diraih oleh kamar melati di RS Harapan Sehat. Kesimpulannya, kamar anggrek direkomendasikan sebagai alternatif terbaik karena memperoleh nilai preferensi tertinggi atau 0,90 secara akumulatif berdasarkan 8 kriteria. Kesimpulan dan saran pengembangan. Kesimpulan 1. Sistem dirancang memadukan integrasi data warehouse, visualisasi OLAP, dan mesin keputusan SAW. 2. Metode SAW membuktikan kemampuan menilai secara objektif berbasis 8 kriteria dinamis. Yang ketiga, kamar anggrek atau alternatif 1 tervalidasi matematis
sebagai alternatif terbaik dengan skor akhir 0,90. Saran riset selanjutnya. 1. Validasi real-time menggunakan data operasional RS yang terintegrasi langsung dengan SIM RS. 2. Integrasi database. Otomatisasi pembaruan data secara langsung tanpa intervensi manual. Yang ketiga, komparasi algoritma, yaitu membandingkan tingkat efisiensi SAW dengan metode MCDM lain seperti TOPSIS, AHP, atau MORA. Selanjutnya adalah implementasi sistem pendukung keputusan ini pada aplikasi. Untuk role pasien, ditampilkan dashboard. Menu dashboard dengan isi seperti ini. Ini adalah ringkasan informasi rumah sakit. Di sini ada total rumah sakit, kamar tersedia, pasien aktif, dan bor hari ini. Di sini ada grafik yang menunjukkan tren bor 6 bulan terakhir. Ada distribusi pasien berdasarkan kelas, ada okupansi per ruangan, dan ringkasan kamar. Untuk menggunakan aplikasi ini, maka langkah pertama adalah klik pilih rumah sakit. Setelah klik pilih rumah sakit, di sini terdapat data rumah sakit yang tersedia. Kita bisa memfilter sesuai lokasi, jarak maksimal, dan harga maksimal yang kita mau. Setelah memilih rumah sakitnya, kita memasukkan nilai preferensinya, yaitu harga maksimal, minimal luas kamar, tingkat ketenangan lingkungan, jarak maksimal dari lokasi Anda, kelas perawatan, fasilitas yang diinginkan, kebutuhan khusus, dan ada di sini catatan tambahan. Setelah mengisi preferensi ini, langkah selanjutnya yaitu melanjutkan ke proses perhitungan SAW. Di sini ada proses perhitungan SAW. Ada matriks keputusan, bobot kriteria, jenis kriterianya, normalisasi matriks, dan nilai preferensi. Setelah perhitungan SAW ini, lanjut ke menu hasil rekomendasi. Setelah dihitung tadi, maka rekomendasi kamar terbaik sesuai yang Anda mau, yaitu di kamar anggrek. Ini juga ada ringkasan preferensi. Setelah itu, tampilan untuk role admin. Di sini ada menu dashboard admin yang sama dengan menu dashboard user atau pasien. Selanjutnya di role admin itu ada data master. Ini adalah contoh data rumah sakitnya. Rumah sakit yang terdaftar di dalam sistem. Selanjutnya ada dashboard OLAP dan ada menu laporan. Menu laporan ini bisa, jadi admin itu bisa mengekspor laporannya ke bentuk PDF, Excel, atau CSV. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.